rahasia di tangan Prabowo. Banyak orang berkata Prabowo pelanggar HAM. Saya 50% percaya, 50% tidak, saudara. Ini orang dihajar habis-habisan dan dia bungkam. Kenapa? Karena kekayaan para jenderal dari zaman Orde Baru sampai dengan hari ini tangan dia di kantongnya dia. Dia tidak pernah bocorin, nah rese kayak si siapa itu ya. Siapa itu? Gatot, ya. Aduh, rese bocor. Jenderal pejabat pengkhianat RI siapa saja, dia tahu, saudara. Siapa yang jualan informasi, siapa yang jualan senjata ke GAM, ke OPM, dia tahu, saudara. Tapi dia memilih kabur waktu itu ke Yordania, 7 tahun di Yordania, ya jadi orang asing di sana. Saudara, kalau dia seorang bekas seorang jenderal, dia pergi sebagai orang asing, merana loh, saudara, di Yordania. Saya bukan siapa-siapa di Indonesia, pergi ke sini kayak pergi ke sorga, saudara. Kalau Anda punya duit banyak, terus Anda kudu mengungsi dari negaramu, aduh sengsara loh. Saya ini bukan siapa-siapa, saya pergi ke sini kayak pergi ke sorga, saudara ya. Tapi kalau seorang Prabowo dia sampai terasing dari tanahnya sendiri, itu menderita sekali. Jangan pikir kamu seneng-seneng 7 tahun di Yordania dia ya. Sampai selesai sidangnya dia yakin dan tidak terbukti baru dia pulang. Oh 7 tahun menderita dia, apalagi disuruh cerai sama bininya segala macam ya. Dia terlalu banyak menderita si Prabowo ini. Sorry ya saudara ya, dia memang ada terlibat. Dia tahu kesalahannya, dia tahu dan dia tidak bilang. Tetapi itu semua karena apa saudara? Jiwa satrianya Prabowo. Makanya saya percaya dengan Prabowo, jiwa satrianya ini, saudara ya. Karena dia pegang ini, nggak ada yang bocor satu pun. Tidak. Kalau enggak, bagaimana itu janda-janda takluk sama dia? Dia tahu rahasianya Wiranto loh, saudara. Dia tahu rahasianya si siapa itu? Muldoko loh. Dia tahu rahasianya semua. Jenderal polisi, jenderal tentara, dia tahu, dia pegang semuanya. Di tangan Prabowo. Banyak orang berkata Prabowo pelanggar HAM. Saya 50% percaya, 50% tidak, saudara. Ini orang dihajar habis-habisan dan dia bungkam. Kenapa? Karena kekayaan para jenderal dari zaman Orde Baru sampai dengan hari ini tangan dia di kantongnya dia. Dia tidak pernah bocorin, nah rese kayak si siapa itu ya. Siapa itu? Gatot, ya. Aduh, rese bocor. Jenderal pejabat pengkhianat RI siapa saja, dia tahu, saudara. Siapa yang jualan informasi, siapa yang jualan senjata ke GAM, ke OPM, dia tahu, saudara. Siapa jenderal yang korupsi dan mafia, illegal logging, selundupan solar, jualin tanah, ya kan? Dia tahu, saudara. Siapa pelaku pelanggar HAM dan termasuk pelaku 98, dia pun sebenarnya tahu. Tapi dia memilih kabur waktu itu ke Yordania, 7 tahun di Yordania, ya jadi orang asing di sana. Saudara, kalau dia seorang bekas seorang jenderal, dia pergi sebagai orang asing, merana loh, saudara, di Yordania. Saya bukan siapa-siapa di Indonesia, pergi ke sini kayak pergi ke sorga, saudara. Kalau Anda punya duit banyak, terus Anda kudu mengungsi dari negaramu, aduh sengsara loh. Saya ini bukan siapa-siapa, saya pergi ke sini kayak pergi ke sorga, saudara ya. Tapi kalau seorang Prabowo dia sampai terasing dari tanahnya sendiri, itu menderita sekali. Jangan pikir kamu seneng-seneng 7 tahun di Yordania dia ya. Sampai selesai sidangnya dia yakin dan tidak terbukti baru dia pulang. Oh 7 tahun menderita dia, apalagi disuruh cerai sama bininya segala macam ya. Dia terlalu banyak menderita si Prabowo ini. Sorry ya saudara ya, dia memang ada terlibat. Dia tahu kesalahannya, dia tahu dan dia tidak bilang. Tetapi itu semua karena apa saudara? Jiwa satrianya Prabowo. Makanya saya percaya dengan Prabowo, jiwa satrianya ini, saudara ya. Karena dia pegang ini, nggak ada yang bocor satu pun. Tidak. Kalau enggak, bagaimana itu janda-janda takluk sama dia? Dia tahu rahasianya Wiranto loh, saudara. Dia tahu rahasianya si siapa itu? Muldoko loh. Dia tahu rahasianya semua. Jenderal polisi, jenderal tentara, dia tahu, dia pegang semuanya. Tapi dia diem. Makanya mereka jenderal-jenderal ini percaya. Ini Prabowo adalah orang yang prawira. Dia percaya, saudara. Itu ya. Kredibilitas ini penting. Patriot. Ini kredibilitas ini, saudara. Memegang kerahasiaan itu ya. Itu penting, saudara, memegang kerahasiaan. Jangan kayak si Ceker Babi sama Alengso, ya. Jangan kayak si orang-orang yang begitu kuat dari kita, bongkar-bongkar rahasianya kita. Kan bangsat ini orang-orang ini. Pecundang. Pecundang. Ya pecundang namanya lah. Keluar dari kita gara-gara nggak bisa ngerampok, bongkar-bongkar rahasia kita, walaupun kita nggak punya rahasia juga kan. Tetapi itulah bedanya seorang Prabowo dengan para pecundang ini, saudara ya. Jadi bentar. Hipokrit. Iya, hipokrit. Ya, bintang lalu Bu Tumbar ya. Ya, satu lagi Pak Pol. Nah ya. Ini mungkin Pak Teddy belum pernah mendengar berita ini ya.
Dulu CIA pernah ke Indonesia pada zamannya Megawati ketika Abu Bakar Ba'asyir itu ditangkap. Salah satu pimpinan CIA ini mengatakan kepada Megawati, bisa nggak kita bawa Abu Bakar Ba'asyir ini ke penjara Guantanamo? Ngeri ya. Tetapi apa dikatakan Ibu Megawati? Oh tidak, jangan, tidak boleh, karena takut terjadi konflik di Indonesia. Nah ini kan sudah membuktikan bahwa PDIP ini katanya nasionalis, tapi ya masih bermain kaki di dua kaki gitu kan. Ya Pak Teddy, jangan terlalu simpatisan PDIP banget lah. Saya juga sekeluarga di Sumatera Utara sana PDIP banget. Cuman saya lihat setelah saya memahami banyak berita, saya lihat PDIP ini tidak memberikan banyak pengaruh positif di Indonesia. Sekian Pak Paul. Ya, ini Bu Tumbar dulu, mantan. Bu Tumbar, silakan. Waduh, iya. Waduh. Silakan Bu Tumbar. Ngomong apa? Ya, udah diiniin Pak Paul ya. Tadi saya mau menjelaskan tentang Pak Prabowo. Memang saat itu sebetulnya Pak Prabowo itu cuma dipisah gitu loh. Jadi TNI itu kan pecah jadi dua. Jadi yang aliran kadrun tahu sendiri, dia tahu sih, dia itu cuman korban, kasihan sebetulnya Pak Prabowo ini korban. Jadi kalau saya kemarin memang pemilihan yang kemarin tuh karena dia gabung sama FPI, wah ya udah maaf saya terus pilih itu Jokowi. Tapi ya saya bela-belain bener gitu loh. Jadi jika Hajar Bu kembali Tumbar. nyalon ya keluarga besar saya otomatis Pak. Bu Tumbar, wah tersign out lagi Bu Tumbar nih. Biasa nih Bu Tumbar sinyalnya kurang. Hajar Bu Tumbar, gubrak. Ya nih, Bu Tumbar. Bu Tumbar. Hajar, gubrak, Bu Tumbar. Oke nih Bu Ellen dulu deh, Bu Ellen. Bu Ellen silakan Bu Ellen. Nah, Bu Ellen mantap nih, mainkan Ellen. Hajar Ya. terus. Ini musuh bebuyutan Pak Teddy juga nih Bu Ellen ini ya dalam politik nih ya. Dalam politik lo ya, dalam politik. Maaf ya, bukan hajar Pak Teddy, hajar ide. Oke, lanjut. Bukan hajar Pak Teddy. Tapi Pak Teddy hebat ya, dikeroyok begitu rupa dia. Memang orang cerdas itu begitu istimewa ya saudara ya. Oke Bu Ellen. Ya, saya mau ngomongin Prabowo ya. Kayaknya memang Tuhan memakai Prabowo untuk jadi presiden Amin. 5 tahun depan ya. Karena apa? Ada tanda-tandanya dan kayaknya memang semesta bersama dengan dia gitu ya. Kemenangannya menohok sekali dan juga waktu di beberapa daerah ada pencoblosan ulang di mana Ganjar menang di TPS berapa gitu dia menang gitu. Tapi begitu diulang malah Prabowo yang Iya. yang heboh, Padahal yang nyuruh ulangan mereka sendiri. Iya. Dan lagi Ibu. Jadi saya lihat nih ya, Pastor ya, kalau di kubu Jokowi melakukan ini, Banteng melakukan ini, pembalasan gitu ya, terus-terusan gitu ya. Tapi lebih cantik Pak Jokowi yang bermain gitu ya. Kenapa? Pada saat dia mengangkat AHY gitu ya, kan panas tuh Bantengnya gitu. Karena kan SBY sama Mega ini masih dendam, Megawati dendam untuk Sumpah iya, itu dendamnya abadi gitu ya gitu. Langit dan bumi akan lenyap, dendamku tinggal tetap ya. Kala di 2009 terus ke bawah-bawah terus, nggak mau move on gitu, nggak mau ridho, nggak legowo gitu. Jabat tangan saja pun tidak, buang muka terus gitu. Ketemu aja nggak mau kok, ketemu aja nggak mau Dan. Iya, teman kemarin ini sempat ketemu Pastor waktu mau AHY ini mau dipakai gitu ya. Tapi kan ternyata dicuekin gitu loh. Jadi sekali lagi Tuhan merendahkan orang yang sombong dan meninggikan orang yang rendah hati, yang Amin, yang legowo, yang terima gitu loh, yang sudah berserah dan
nggak ada apa-apanya lagi, nggak ada Ya, kepentingannya gitu. betul. Makanya besok Pastor, Pak Prabowo ini bintangnya dinaikin jadi 4. Sorry ya, naik pangkat Nehi Pastor. nehi. Duh, mantap. Ibu Ellen nehi nehi. Promosi ya, Acak acak namanya acak. memang Iya, ya setuju dipromosi, ya. promosi itu Dipromosi dari sama Tuhan. semesta ya, alam semesta yang Ya, mempromosi betul, betul. Prabowo ya. Dan saya lihat ya Pastor ya, itu nanti aura pada saat dia nanti pelantikan itu ya, itu gemaknya itu, hebohnya itu seperti pada saat pelantikan Pak Jokowi di 5 atau 10 tahun yang lalu pada saat Pak Jokowi itu naik kereta kencana. Kemenangan rakyat. Iya, itu semesta mengiringi perjalanannya gitu. Jadi mau di demo bagaimanapun nggak akan roboh karena tangan Tuhan. Kamu yang jadi presiden bukan si ini. Nah sekarang yang jadi presiden adalah Prabowo. Mau digonjang-ganjingin, di demo berjilid-jilid terserah gitu. Jadi rakyat yang goblok nih mikir gitu. Itu yang tadi Ya. Pak SK jelasin itu mantep Bagus, banget gitu. mantep. Dari kasih makan itu hubungannya dengan Ketahanan petani-petani, pangan. nelayan, iya. Jadi perputaran uang ada Betul. di situ. Betul. Jadi yang menolak makan siang ini mikir otaknya di kepala apa di dengkul gitu. Gitu aja gitu loh. Dan harusnya nih ya, Pastor ya gitu. Ribut-ribut kan selama ini kan ribut-ribut nih. Apa itu anak haram konstitusi si Gibran ini ya? Jokowi melanggar undang-undang, amannya ada di sana, ada di sini, katanya gitu ya. Harusnya kan mungkin nih ya, Menteri Hukum Yasona harusnya mungkin bicara ya. Ini kan dia sama sekali diem loh, Pastor. Nggak ada suaranya loh. Dia tuh harusnya bersuara bahwa apakah itu melanggar undang-undangnya begini, ini begini. Kita kan di sini di Zoom taunya dari Pak Tobing. Nah, masyarakat yang di luar sana taunya dari mana? Dari itu juga enggak, Mahfud MD juga enggak, gitu loh. Itu melanggar atau enggak? Betul. Karena begini Bu Ellen, Yasona sendiri ilmunya itu sebenarnya belum mumpuni. Beda dengan si Yusril sama Mahendra. Walaupun dia kadrun, tetapi dulu kan saya bilang kalau lawanmu Yusril nggak bakal menang karena belum pernah Yusril itu kalah sidang tata negara. Ya, dia lebih Karena ini ya. yang bikin dia hukumnya dulu. Waktu amandemen pun dia yang bikin. Itu jahatnya. Makanya Yusril yang kuasai semuanya itu. Pinter si Yusril ini. Pertama kali dia menjabat Menkumham, dihajar dulu, di amandemen semua, habis diamen semua, dia yang tahu kuncinya cuma dia, salahnya di mana, apanya semua sama dia. Makanya sekarang direkrut sama si SBY. Saya sih kira nanti dia akan jadi Menkumham lagi tuh si Yusril tuh. Untuk PKP. Oh iya, pasti. Saya kira ya kemungkinan besar. Nah, nanti sebelum ke Putumbar ya. Jadi gini, Pak Teddy, tadi ke sana, nanti deh Putumbar dulu deh. Bu Ellen sudah, Bu Ellen? Ya, sudahlah. Ya, Bu Putumbar silakan nanti. Putumbar, lalu saya kasih banyak antrian panjang ya, Pastor ya. Ya nggak apa-apa nih Putumbar, lalu saya kasih sedikit tadi ya, sedikit tadi masalah yang Pak Teddy ada salah ngomong menurut saya. Dan nanti Pak Teddy kasih closing. Kali ini Pak Teddy yang closing ya. Dia boleh ngomong apa saja. Ya, kasih closing Pak Teddy ya 3 menit untuk closing. Putumbar silakan. Ya, oke. Ya, jadi Prabowo itu harus kita dukung untuk saat ini karena dia benar-benar cinta Indonesia gitu loh. Kalau nggak kita dukung nanti, wah kadrun-kadrun merajalela lagi. Jadi Pak Prabowo itu harus tegas gitu loh. Jangan sampai kita negara Indonesia kayak kemarin lagi lah. Kayak ya dikuasai seperti itu dari segala lini itu harus tegas. Jadi contohnya gini, misalnya ustadz-ustadz yang khotbah-khotbah di masjid di yang memprovokasi itu ya harus ditegas gitu loh. Jadi jangan pilih kasih kayak kemarin kan kacau balau. Kalau kita nggak cinta Indonesia mau gimana lagi. Terus untuk pendidikan juga. Jadi kalau untuk pendidikan itu Pancasila dari Pak Jenderal Tobing itu bagus sekali untuk diterapkan di sekolah-sekolah. Karena apa? Saya mulai kuliah itu terakhir, angkatan saya itu terakhir untuk mendapat pengajaran tentang Pancasila itu
saya yang terakhir kali. Jadi yang adik-adik Ya, ada sign out lagi itu Bu Tumbar itu ya. Oke, sebelum Pak Teddy closing ya. Ini Pak Teddy closing. Tadi Pak Teddy salahnya di mana? Pak Teddy menuntut hati nurani dari para politikus. Saya bilang itu salah, Pak. Jangan pernah berharap hati nurani dari politikus. Jangan meminta ya normatif, hal-hal normatif dari seorang politikus. Mereka semua adalah bangsat. Ya. Jadi yang kita minta dari para politikus itu adalah saya mau ini. Karena ini adalah standar kehidupan. Di dalam teori kemanusiaan, teori sosiologi dan teori politik, kamu mau supaya rakyat nurut, kasih makan. Bukan masalah kemanusiaan. Nggak ada urusannya dengan kemanusiaan, saudara, kasih makan itu. Ini adalah cerita bahwa kamu sebagai pemimpin harus bisa kasih makan rakyatnya. Singkirkan kemanusiaan di nomor 27, saudara. Gunakan akal sehat rasional, bukan normatif, tapi empirik. Bukan normatif, saudara. Anda tidak bisa bicara normatif sama politikus, bangsa semua mulutnya bambu bacin kabeh, saudara. Ya, jangan bicara normatif kepada politikus. Bicaralah empirik. Fakta di lapang, yang real di lapang. Kamu bicara normatif sama politikus, dibohongi kamu. Percuma, kajian deh lu. Tapi kalau saya bilang, ngasih makan itu bukan masalah normatif, tapi masalah fakta real. Kamu mau kendalikan masyarakat, kamu mau negaramu berhasil, kamu mau negara ini berhasil, dan kamu langgeng, kamu punya nama, kasih makan rakyat. Itu, Pak Teddy, 3 menit terakhir, lalu kita berdoa, Bu Ellen yang berdoa. Silakan, Pak Teddy.